Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. X. Solusi cepat dan tepat dalam belajar materi maupun soal matematika. Kali ini Mr. X akan membahas 6 poin penting yang harus dimiliki dalam menguasai persamaan garis. Materi ini saya tujukan untuk para siswa SMP atau siapapun yang ingin mendalami materi matematika yaitu persamaan garis. Yuk kita mulai. 6 poin penting dalam belajar persamaan garis. Yang pertama adalah bahwa siswa harus bisa menggambar garis. Harus bisa menggambar garis ya. Yang paling penting harus bisa dalam menggambar garis menentukan minimal 2 titik yang terletak pada garis itu, kemudian kedua titik dihubungkan. Biasanya yang paling umum adalah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sumbu titik potong sumbu X diperoleh jika apa? Y-nya sama dengan 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y diperoleh apa? Jika X-nya sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin penting yang kedua adalah titik terletak pada suatu garis atau garis melalui sebuah titik. Maka yang harus dipenuhi adalah bahwa jika titik X1 Y1 terletak pada garis Y sama dengan MX plus C, maka kalau disubstitusikan, berarti ini disubstitusikan X1 ke X ya. Nah, maka berlaku Y1 sama dengan MX1 tambah C. Ini yang juga paling penting dalam memahami persamaan garis. Kemudian yang ketiga, sebuah garis Y sama dengan MX ini memiliki gradien M ya. Nanti kalau ada persamaan garis dalam bentuk lain, maka kita tidak usah menghafalkan banyak-banyak. Ada yang bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. BY plus C sama dengan 0, gradiennya adalah min A per B ya. Tidak usah kita hafalkan, kita cukup menghafalkan ini saja, satu saja sudah cukup. Kemudian gradien yang keempat, gradien garis yang melalui 2 titik X1 Y1 dan X2 Y2 adalah M. Ini boleh Y1 nya di depan atau Y2 nya di belakang ya. Tuh, Y1 min Y2 per X1 min X2 atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian yang kelima, yang penting juga, ini sangat penting, gradien dua garis yang sejajar adalah sama. Jadi kalau ada dua garis berlaku M1 sama dengan M2. Kemudian jika tegak lurus, dua garis tegak lurus, hasil kalinya itu harus sama dengan min 1. Ini yang penting ya. Kemudian yang keenam, samaan garis yang melalui titik A, B dan bergradien M adalah Y min B sama dengan MX min A. Cukup satu persamaan garis saja, kita tidak usah menghafalkan yang Y min Y1 dan per Y2 min Y1. Nah, itu yang melalui 2 titik tidak perlu. Jadi jika 6 ini dikuasai, saya kira kamu akan bisa menyelesaikan soal-soal tentang persamaan garis dengan mudah. Itu akan bisa menguasai persamaan garis. Yuk kita bahas setiap poin kita bahas beserta contohnya. Oke ya. Jadi kalau menggambar garis maka harus ada 2 titik ya, minimal 2 titik yang terletak pada garis itu. Coba gambarkan garis Y sama dengan 2X ya. Y sama dengan 2X ya. Nah, ini caranya adalah kita menentukan titik
yang terletak pada garis itu. Kita ambil misalkan X-nya 0 ya, X-nya 0. Berarti Y-nya berapa? 2 kali 0. 0 berarti 0,0 ya. Nah, itu. Kemudian kita pilih lagi misalkan X-nya 2 ya. Yang paling mudah 1 ya, kita coba 2 ya. Y sama dengan 2 kali 2 yaitu 4, maka diperoleh titik 2,4. Jadi kita hubungkan antara 0,0 ya, kemudian 2,4 ya. Nah, 2,4 dihubungkan, kita hubungkan ya, maka sudah ketemu persamaan garis, yaitu Y sama dengan 2X ya, yang melalui titik 0,0 dan 2,4 tuh ya, cukup 2 titik saja, tidak usah banyak-banyak ya. Kemudian yang nomor 2X plus 3Y sama dengan 6. Kita gunakan coba titik potong sumbu X dan sumbu Y ya, berarti titik potong sumbu X yaitu ketika Y nya 0. Nah, dapat 2X plus 3 kali Y sama dengan 6. 2X plus 3 kali 0 sama dengan 6. 2X plus 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2 yaitu 3. Jadi diperoleh titik 3,0. Yang kedua, titik potong sumbu Y ya. Jadi caranya sama, X0 dapat ya 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, ini 2X 2 kali 0 ditambah 3Y dengan 6. 2 kali 0 0, 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 per 3 itu 2. Titik peroleh 0,2 ya. Berarti 3,0 kita tarik ya, sama 0,2. Nah, terus kita hubungkan ya, kita hubungkan. Ini adalah garis Y sama dengan garis yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 6. Jadi mudah kan menggambar garis ya. Oke, kita lanjutkan poin kedua. Poin kedua, kalau kita belajar garis adalah suatu titik terletak pada garis ya. Jadi jika suatu titik X1, Y1 terletak pada garis Y sama dengan MX tambah C, maka ini kita substitusikan, kemudian kita hitung ya, kita hitung antara ruas kiri dan kanan, ruas kiri dan ruas kanan apakah sama. Kalau sama berarti terletak ya. Coba kita cek ini, 2,3 Y sama dengan 2X plus 4 ya. Nah ini kan X, ini Y. Nah ini min 3 sama dengan 2 kali 2 plus 4. Min 3 sama dengan 4 tambah 4, yaitu min 3 sama dengan 8. Salah ya. Berarti kesimpulannya 2,3 tidak terletak pada garis Y sama dengan 2X plus 4 ya. Oke. Yang kedua, tentukan nilai A jika titik 2, A terletak pada garis X min 2Y sama dengan, caranya sama ya. Nah, X min 2Y
dengan 5. Kita masukkan ini X, ini Y. X nya 2, min 2 kali A sama dengan 5, min 2A sama dengan 5 min 2. Ini min 2A sama dengan 3, A sama dengan 3 per min 2 atau min 3 per 2. Ini. Jadi kesimpulannya A sama dengan min 3 per 2. Kalau A nya min 3 per 2, maka titik 2, min 3 per 2 min 3 per 2 itu akan terletak pada garis ini, terletak, jadi dia nempel. Berarti X min 2Y. Jadi ini kalau garisnya X min 2Y sama dengan 5, titik ini 2, min 3 per 2 itu terletak. Oke, sudah pahamkah adik-adik? Untuk soal-soal lain nanti dicoba ya, cari soalnya kaitan dengan ini ya. Tapi nanti juga ada pembahasan khusus tentang soal-soal persamaan garis ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini gradien. Garis Y sama dengan MX plus C memiliki gradien M, ini yang penting ya. M-nya itu terletak di depannya X atau koefisien X. Jadi kalau sudah berbentuk Y sama dengan, jadi Y sama dengan, lihat koefisien X-nya, maka itu sebagai gradiennya. Coba ini kalau tidak kelihatan ya, sudah Y sama dengan, berarti kita lihat aja M-nya 2. Ini belum Y sama dengan, maka kita nyatakan Y sama dengan dulu. Ini yang B, X plus 2Y sama dengan min 5, 2Y sama dengan ini min 5 min X ya, dibagi 2 semua, berarti ini Y min 5 per 2 min X per 2. Nah, min X per 2 itu kan min setengah X. Nah, sampai di sini sebetulnya sudah ketemu gradiennya ya. Tapi apabila dilengkapi ini min 5 per 2, jadi M-nya itu adalah min setengah. Jadi gradiennya min setengah. Jadi kita tidak perlu hafal semua rumus ya, pada kondisi-kondisi berbeda tidak perlu, berarti cukup menghafalkan salah satu saja. Y sama dengan MX ditambah C bergradien M, itu aja. Coba yang C ini ya. X plus 3Y plus 8 sama dengan 0 ya. 3Y ya, ini harus bisa menyatakan. Nah, ini pindah min X min 8 ya. Bagi 3 semua, berarti min X per 3 min 8 per 3 ya, ini sama dengan min sepertiga X, ini sudah ketemu ya. Nah, 8 per 3, jadi M-nya sama dengan min sepertiga. Kemudian yang D, Y sama dengan 2, gradiennya berapa? Maka kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi Y kita buat tetap 2, tapi ini kita buat 0X ya, ada. Nah, ini juga 0 ya, maka ini adalah gradiennya 0. Nah, kemudian garis X sama dengan 4. Ini tidak bisa kita nyatakan dalam Y. Jadi gradien tidak mempunyai gradien, tidak memiliki gradien ya. Karena apa? Tidak bisa kita nyatakan dalam Y sama dengan. Oke ya, sudah jelaskan adik-adik. Kita lanjutkan lagi bahasan. Poin penting yang keempat adalah gradien yang melalui gradien garis yang melalui dua titik X1 Y1 X2 Y2 adalah ini atau ini ya. Ya, kita tunjuk X1 Y1 nya yang mana, depan atau belakang terserah ya.
Nah, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Maka M-nya adalah itu. Tinggal Y1 min Y2, Y1 min Y2 misalkan. Y1 min Y2 per X1 min X2. Nah, Y1 5 min Y2 3 per 1 1 dikurangi min 2 2 per 3. Sudah selesai ya, boleh. Sama enggak dengan Y2 min Y1 per X2 min X1? Coba, kita coba. 3 min 5, kemudian min 2 min 1 ya. Berarti min 2 per min 3, ini 2 per 3 ya, sama ya. Ini sama ya. Yang B, nah B-nya berarti berapa? Kita pakai yang Y1 yang 2 ya. Berarti 4 min 4 per min 2 min 1 ya, 0 ya. Kalau atasnya 0 biasanya otomatis 0 hasilnya per min 1 ya, kita lengkapi saja 0 ya. Nah, ini C M sama dengan ya 5 min 3 1 per 1 2 per 0 ya, tidak terdefinisi. Atau tidak memiliki gradien ya. Garis yang melalui 1,5 dan 1,3 tidak memiliki gradien. Gradiennya tidak terdefinisi. Oke, kita lanjutkan. Gradien dua garis sejajar adalah nanti sama. Jadi kalau ada sejajar M1, M2, maka M1 sama dengan 2. Tapi kalau tegak lurus ya, ini M1, ini M2, maka hasil kalinya itu harus min 1 kalau tegak lurus ya. Oke. Contoh yang nomor 1, apakah Y sama dengan 2X plus 4 dan min 2X plus Y min 5 sama dengan saling sejajar ya. Yang ini adalah kita sebut sebagai M1, sudah ketemu, yaitu berapa? 2. Nah ini. Kemudian ini yang ini berarti Y sama dengan min 2X dipindah 2X plus 5 ya. Ini juga 2 M-nya ya. Kita sebut M2 2 juga ya, karena ini ya. Jadi jawabannya karena M1 sama dengan M2, maka kedua garis sejajar. Oke. Yang kedua, ini gradiennya apa ya ini? Min 2Y sama dengan 5 plus X ya. Y sama dengan dibagi min 2, 5 per min 2 dibagi min 2 berarti min setengah X ya. Gradiennya kita sebut M1 ya, min setengah. Yang ini jadi A min 1 Y sama dengan ya 5 min AX Y sama dengan 5 per A min 1 min A per A min 1 X 2 min A per A min 1. Jadi sehingga tahu gradiennya berarti M1 kali M2 min 1 ya, min setengah kali min A per A min 1 sama dengan min 1.
negatif positif, berarti A per 2A min 2 min 1, maka A nya berarti 2A min 2 kali min 1, berarti min 2A plus 2. A nya min 2A pindah ke kiri, jadi plus 2A sama dengan 2, 3A sama dengan 2 ya, maka A nya sama dengan 3 per 2 ya, A nya 3 per 2 atau terbalik ya, terbalik yaitu A nya adalah 2 per 3 ya. Jadi agar garis X min 2Y sama dengan 5 dan AX plus A min 1Y sama dengan 5 saling tegak lurus, maka A nya harus sama dengan 2 per 3. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah poin ke-6 ya. Poin ke-6 ini adalah persamaan garis yang melalui titik A, B dan bergradien M adalah min B ya, kita sebut A, B ya. Nah, kita sebut ini M nya, berarti kita langsung masuk rumus. Yang A ini adalah Y min B, B nya 5 sama dengan M min 2 X nya dikurangi A nya 1 ya, Y min 5 min 2 X plus 2 Y sama dengan min 2 X plus 2 plus 5 Y sama dengan min 2 X plus 7 Y sama dengan min 2 X plus 7. Bagaimana kalau B? Kita tidak usah hafal rumus yang tentang persamaan dua titik, andaikan hafal juga lebih bagus ya. Tapi kalau banyak hafalan tentunya kadang ada yang lupa ya, karena itu satu saja sudah cukup. Berarti M nya kita cari dulu. Nah, Y2 min Y1 4 min 4 per 4 min 4 min 1 dikurangi min 2 0 per 1 itu 0. Kemudian titik A, B nya kita pilih sembarang ya. Nah, boleh yang depan atau yang belakang. Coba yang A, B nya ini ya, itu Y min B, B nya 4 sama dengan 0 ya. X min A, A nya min 2, Y min 4 sama dengan 0 dikalikan berapa? 0, menjadi Y sama dengan 4. C jadi diketahui AB nya sudah diketahui satu titiknya ya, kemudian sejajar garis ya. Nah, berarti kalau sejajar berarti melalui 1,2 sejajar, dan M nya berarti ini M nya berapa, ini M nya 2 ini, maka garis yang ditanyakan memiliki gradien sama karena sejajar ya 2. Berarti Y min B ini A ini B, Y min 2 sama dengan M 2 X min 1 ya, dengan 2X min 2 Y sama dengan 2X min 2 plus 2 Y sama dengan 2. Nah, jadi cukup kita hafal satu persamaan, yaitu persamaan garis yang melalui titik A, B dan bergradien M adalah Y min B sama dengan M X min A, bisa menyelesaikan seluruh persamaan garis ya. Demikian pembahasan mengenai materi persamaan garis. Jadi ada 6 poin penting dalam persamaan garis. Kalau kamu bisa menguasai, saya yakin bisa mengerjakan seluruh soal-soal persamaan garis. Nah, oke, kiranya yang saya bagikan hanya ini, kurang lebihnya minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.